Halo sahabat jiwa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang J di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kali ini Bang J akan membahas tentang bagaimana caranya mengendalikan atau mengatasi halusinasi. Ya, terkadang ketika halusinasi muncul, bingung apa yang harus dilakukan. Sementara sudah tidak minum obat lagi karena obatnya habis. Nah, tentu untuk menunggu dapat obat lagi untuk kontrol butuh waktu. Nah, apa yang mestinya dilakukan untuk menolong diri sendiri ya ketika mengalami halusinasi? Nah, ada beberapa hal yang Bang J akan jelaskan. Satu, tindakan untuk memutus isi halusinasi. Dua, tindakan untuk mengalihkan isi halusinasi. Ya. Nah, tentu dua hal itu perlu ya kalau seandainya masih ada obat di rumah ya, dengan rutin minum obat itu akan bisa menolong ya. Nah, maka dari itu untuk mendapatkan pembahasan yang lebih detail silahkan tonton sampai akhir, jangan di skip, dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe. Nah, ketika ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa mengalami halusinasi, tentu pertama yang mesti dilakukan adalah kenali dulu bahwa saat itu halusinasi ada di fase apa. Ya, tentu ini penting sekali karena ada kaitan dengan apa yang mesti dilakukan. Nah, yang pertama adalah mungkin saja ODGJ ini sudah melalui proses pengobatan ya, yang panjang dan cukup terkontrol atau baik pengobatannya. Tetapi halusinasinya itu kalau ditanyakan ke ODGJ-nya bilang enggak. Ya, bilang sudah tidak, tapi ketika dilihat orang lain sehari-hari kelihatan asik sendiri, kadang kelihatan uma-umi ya, seperti berbicara, atau asik sendiri seperti orang lagi menikmati seperti itu. Nah, tentu ketika seperti ini kadang-kadang si pasien ini, si ODGJ masih baik melakukan aktivitas hariannya, perawatan diri, aktivitas sehari-hari masih melakukan. Cuma ketika tidak ada kegiatan seperti itu ya, asik sendiri, menikmati, kadang senyum-senyum, kadang umi-umi ya, kadang seperti melakukan hal-hal yang aneh ya, tapi tidak mengganggu. Nah, ini disebut dengan fase comforting atau menyenangkan. Tentu kita ketika melihat kondisi seperti ini sebagai caregiver atau keluarga ya tidak usah berdebat. Yang penting adalah pastikan obatnya kalau masih ada diminum ya. Kemudian yang kedua adalah pastikan carikan aktivitas yang bervariasi yang bisa dilakukan saat itu tanpa mendebat apa yang dialami ODGJ ya, langsung melakukan kegiatan yang positif, yang baik ya, misalnya nonton TV, membaca, membersihkan rumah, atau berzikir, atau membaca ya, atau mengaji ya, banyak hal, mencuci piring, mencuci baju, menyetrika bisa dilakukan untuk mengurangi aktivitas ODGJ dalam menikmati halusinasinya. Karena kalaupun misalnya ditanya biasanya ya disangkal ya, sehingga untuk mengalihkan isi halusinasinya ini bisa jadi tergantung dari orang lain, dari caregiver, dari keluarga ya, untuk mengatur aktivitas yang perlu dilakukan sehingga bisa mengalihkan isi halusinasinya ketika masih fase menyenangkan. Yang kedua adalah kondisi pasiennya mungkin beberapa saat mengaku bahwa oh ya memang mendengar suara, oh ya melihat bayangan, jadi mengakui, tapi di saat yang lain bisa jadi bilang enggak ya, ini namanya condemning ya, jadi ada tawar menawar, kadang iya kadang tidak. Nah, ini yang bikin akhirnya caregiver atau keluarga atau orang lain yang tahu itu
sedikit agak kurang nyaman. Karena apa? Karena istilahnya kayak mencela-mencele gitu, kayak berubah-ubah. Ya itulah yang terjadi karena memang halusinasinya tidak konsisten. Kadang memang disadarinya, kadang tidak. Nah, kadang menganggap itu nyata. Nah, ini yang kadang menganggap nggak nyata. Nah, ini yang memang akhirnya gambarannya menjadi seperti itu. Biasanya kecemasannya ya sudah kecemasan sedang. Nah, tentu untuk menyikapi seperti itu, ketika memang dia menyadari bahwa itu masalah dan harus diatasi, ya tentu sarankan saja bahwa untuk menghardik diputus dulu, ya, diputus dengan mengucapkan kalimat dan dilakukan berulang-ulang. Nah, kemudian tarik nafas dalam sekali, kemudian ucapan lagi kalimat yang sama secara berulang-ulang 3-4 kali. Ya, tentu menghardik ini bisa dilakukan sendiri atau dengan bimbingan keluarga. Tapi sebaiknya sih dengan bimbingan ya. Jadi jangan ditinggal sendiri. Pastikan dia melakukan, ya. Karena kalau hanya disarankan saja sementara dia tidak menyadari bahwa ada halusinasi yang mengganggu, tentu belum tentu dilakukan. Karena kadang memang menyadari, kadang tidak di condemning ini. Ya, kadang iya, kadang enggak. Nah, pas tidak itu ya tidak dilakukan, padahal iya mengalami halusinasi. Nah, tentu keluarga atau orang sekitar harus mendampingi. Intinya adalah pilih aja kalimat yang sederhana. Misalnya, pergi-pergi, saya mau dengar kamu. Nah, kamu suara palsu bisa. Atau kalau muslim menggunakan istighfar, astagfirullahaladzim, 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 atau kalimat-kalimat apa yang mudah dikerjakan. Prinsipnya adalah dilakukan berulang-ulang. Nah, setelah suaranya nggak ada, atau putus, atau bayangannya nggak ada, atau hilang, nah, baru dibantu untuk mencari kegiatan. Nah, mencari aktivitas yang bisa dilakukan minimal 2 jam ke depan. Itu ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan sehingga akhirnya teralihkan atau terdistraksi ya. Nah, sehingga ketika ODGJ aktif ya, atau fokus melakukan aktivitas, secara otomatis suara-suara yang tadi sudah putus itu tidak muncul lagi. Nah, permasalahannya adalah kebanyakan ODGJ itu mengalami gejala negatif, atau yang harusnya ada menjadi nggak ada. Nah, ada yang namanya avolition, kehilangan kehendak, kehilangan kemauan. Sehingga dengan ini saja tentu membutuhkan bantuan orang lain, yaitu keluarga, untuk mengingatkan dan mendampingi. Ya. Nah, ini di fase condemning. Nah, ketiga adalah fase controlling. Tentu ini lebih mudah karena memang ODGJ ini menyadari ada satu masalah yang tidak menyenangkan dan mengganggu, dan dia sudah memutuskan perlu dikontrol, ya, perlu diatasi. Ini mudah sekali. Nah, ketika di rumah sakit pasti diajarkan cara mengontrol halusinasi, baik dengan menghardik, kemudian dengan 5 benar minum obat, dengan melakukan aktivitas sosial atau bercakap-cakap, dan melakukan aktivitas fisik yang terstruktur dengan melakukan beberapa kegiatan. Nah, jika di fase controlling ini mungkin ODGJ sudah akan ada inisiatif sendiri karena memang terganggu ketika dia mempunyai aktivitas halusinasi yang berlebihan, dan pada akhirnya dia mengeluh kepada orang lain. Ya, orang lain atau keluarga tinggal menyarankan saja untuk melakukan hal-hal yang sudah diajarkan selama di rumah sakit. Nah, ketika itu terjadi, maka ya halusinasinya akan terkendali. Prinsipnya adalah diputus dulu dengan menghardik. Kemudian kalau memang masih ada persediaan obat atau masih rutin minum obat, pastikan itu obat diminum, dan pastikan melakukan aktivitas sosial
apalagi ketika mengalami halusinasi segera mencari orang untuk diajak ngomong dan melakukan aktivitas rutin, baik perawatan diri maupun aktivitas sehari-hari. Paling enggak pada saat tidak ada aktivitas itu cari hiburan, cari kegiatan yang sifatnya mendistraksi atau mengalihkan supaya halusinasi itu tidak ada kesempatan untuk muncul. Ya. Nah, bagaimana ketika pasien berada atau ODGJ berada pada fase 4 atau conquering? Tentu ini sudah cemasnya berat sampai panik. Nah, biasanya ODGJ udah ngamuk, marah-marah, nggak mau mandi, nggak mau makan, diajak ngomong kacau, sulit dimengerti, mungkin sudah telanjang-telanjang atau keluyuran, mundar-mandir, wajahnya sangat tegang, diajak bicara pun sudah tidak fokus. Nah, kalau kondisinya seperti ini, ya tentu sudah harus dibawa lagi ke rumah sakit, entah untuk rawat jalan atau rawat inap. Nah, tentu ketika melihat kondisi ODGJ seperti ini, pastikan dulu pasiennya aman, nyaman, jangan menambah cemas atau panik, karena dengan pengaruh halusinasinya itu bisa melakukan perilaku di luar nalar atau tidak wajar sehingga bisa membahayakan dirinya, orang lain, dan lingkungan. Jadi keluarga atau caregiver harus menjaga supaya tetap melakukan hal-hal yang tidak mendukung pasiennya itu atau ODGJ-nya marah-marah, ya. Nah, itu. Nah, ketika sudah dibawa ke rumah sakit, ya tentu akan dilakukan pengobatan kembali, diatur kembali dosis obatnya. Nah, di rumah sakit juga sama, ketika memang sudah fase conquering atau sudah cemas berat sampai panik, pasti ya kalau misalnya dia ngamuk, sementara waktu ya diikat dulu, ya. Apalagi kalau mau dibawa ke rumah sakit ya berbahaya kalau dibawa dalam kondisi halusinasinya berat atau conquering. Itu kira-kira pembahasan tentang apa sih yang perlu dilakukan ketika mengalami halusinasi atau melihat ODGJ-nya atau anggota keluarganya mengalami halusinasi. Nah, untuk berikutnya Bang J akan membahas bagaimana sih cara mengenali bahwa ODGJ atau seseorang itu mengalami halusinasi.